like me better when I'm with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Aprianti. Di sini, saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Pendekatan Sosial Enterprise untuk Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UKM di Indonesia. Artikel ini ditulis oleh Irfan Ridwan Maksum 10, Ami Yayu Sri Rahayu, dan Dian Kusuma Wardani. Artikel ini diterima pada tanggal 17 April 2020 dan 22 Juni 2020 dan diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2020. Usaha mikro memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, di mana mereka memasok 99,8% dari lapangan kerja negara dan mencakup lebih dari 95% dari semua perusahaan di Indonesia. Namun, perusahaan-perusahaan ini mengalami banyak kendala, termasuk kurangnya modal, keterampilan, dan teknologi yang menciptakan daya saing yang buruk. Meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan banyak kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, namun belum ada yang memadai dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah. Artikel ini menganalisis pendekatan sosial enterprise Iptekda LIPI yang menggabungkan pasar dan kesejahteraan sosial untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh UKM. Masalah yang akan dibahas pada artikel ini yaitu pertemuan resiko ekonomi global yang sangat mengganggu aktivitas ekonomi dan menimbulkan kerusakan signifikan pada prospek pembangunan jangka panjang, di mana perang dagang antara Amerika Serikat dan China memiliki banyak efek pada ekonomi global yang akan merugikan konsumen yang harus membayar harga yang lebih tinggi. Ini bukan hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga negara lain, termasuk Indonesia yang melakukan perdagangan dengan kedua negara tersebut. Tujuan dari artikel ini yaitu 1. Agar simulasi kebijakan segera digunakan untuk mendorong perekonomian domestik. 2. Agar fokus pada pengembangan UMKM. 3. Untuk menegaskan bahwa UMKM merupakan mesin penggerak perekonomian nasional Indonesia. 4. Untuk menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan. 5. Untuk mengetahui penggunaan pendekatan sosial enterprise dalam pemberdayaan usaha mikro. Seperti yang kita lihat di tabel 1, tabel 1 menjelaskan bahwa UKM adalah badan usaha yang dimiliki oleh perorangan atau unit usaha perorangan, tidak termasuk perusahaan milik asing atau penanaman modal asing, dan ditentukan baik aset, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan penjualan tahunan. Sedangkan jumlah karyawan didasarkan pada nilai aset UKM. Daya saing UKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah terlalu menyederhanakan ruang lingkup UKM hanya berdasarkan aset dan kepemilikan modal. Dan jelas bahwa sebagian besar elemen dalam undang-undang tersebut tidak mewakili sebagian besar masyarakat Indonesia. Dengan karakteristik tersebut, pendekatan kebijakan afirmatif untuk pemberdayaan UKM dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari tahun 1966 sampai 1988. Untuk itu, sejak tahun 2000, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui program Sains dan Teknologi berusaha menerapkan pendekatan berbasis sosial. Penelitian sebelumnya yaitu tentang konsep perusahaan sosial telah menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai alternatif ramah pasar untuk program kebijakan yang memakan biaya. Para pendukung berpendapat bahwa masyarakat sipil dapat mendekati masalah sosial dengan menggunakan metode inovatif yang mencakup usaha sosial kewirausahaan sosial, telah mendukung sumber daya yang menghambat pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial ekonomi
seperti kemiskinan, penyakit, dan akses pendidikan dan penelitian, serta mengawasi masalah disabilitas. Kebijakan untuk meningkatkan kewirausahaan sosial menjadi dikenal secara luas di seluruh organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan, serta di negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN berpenghasilan tinggi seperti Singapura. Untuk tujuan publikasi ini, model wirausaha sosial diadopsi dari model Muhammad Yunus yang berfokus pada penyediaan teknologi atau peralatan dan peningkatan kapasitas bagi UKM. Pada akhirnya, ini bertujuan untuk menginvestasikan kembali semua keuntungan dari KIAT untuk meningkatkan produktivitas, kapasitas, dan pendapatan UKM. Menurut Thomson, perusahaan sosial adalah institusi yang tidak hanya menguntungkan ekonomi, tetapi juga kekayaan sosial. Ia memiliki kemampuan mengelola, menghasilkan pendapatan, dan mendukung sumber dayanya untuk beroperasi dengan memuaskan. Menurut Lyon dan Sepulveda, perusahaan sosial adalah memprioritaskan kombinasi perdagangan dan amal. Menurut Kerlin, perusahaan sosial dibagi menjadi dua jenis, yaitu mereka yang bekerja untuk keuntungan, tetapi terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat secara sosial dan organisasi, dan yang bekerja dalam kegiatan komersial yang mendukung misi. Menurut Santos, perusahaan sosial adalah organisasi yang berdagang untuk menghasilkan eksternalitas sosial dan lingkungan yang positif daripada keuntungan pribadi. Menurut Moser dan Tracy, perusahaan sosial adalah entitas non-profit yang didirikan untuk menjalankan kegiatan, mencari keuntungan, sekaligus menciptakan dampak sosial pada saat yang sama. Jadi, para peneliti tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan sosial adalah entitas yang menghasilkan keuntungan yang didorong oleh kepentingan masyarakat di atas maksimalisasi keuntungan bagi pemegang saham yang mendasarinya, di mana tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu alih-alih meningkatkan keuntungan, dan yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah sosial dan pengangguran melalui solusi inovatif. Beberapa penelitian sebelumnya berfokus pada kerjasama antara perguruan tinggi dan UKM. Misalnya, Plechero meneliti wilayah Veneto di Italia. Dalam artikel ini, penulis menyatakan bahwa faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program ini adalah ditentukan oleh ketersediaan teknologi tepat guna, kedekatan unit pelaksana dengan UKM, dan pembiayaan yang konsisten. Meskipun hanya menggunakan analisis literatur, artikel tersebut memberikan gambaran yang penting dalam mendorong kebijakan pengembangan teknologi bagi UKM. Salah satu kelemahan studi literatur adalah subjektivitas penulis cenderung lebih tinggi daripada tulisan yang dihasilkan. Berdasarkan kebijakan pemberdayaan UKM melalui pendekatan sosial enterprise, bagian selanjutnya menguraikan implementasi kebijakan yang menerapkan pendekatan sosial enterprise melalui program IPTEKDA. Penelitian ini melakukan wawancara mendalam dengan 50 pemilik UKM di Kecamatan Malang dan Kota Batu, Jawa Timur. Di Jawa Barat, fokus penelitian meliputi Tasikmalaya, Kecamatan Bogor, dan Kecamatan Bandung. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan 50 pimpinan KIAT. Pimpinan KIAT terdiri dari peneliti dari perguruan tinggi dan LIPI. Wawancara pertama dilakukan pada bulan Juni 2013 sampai Maret 2014 untuk Provinsi Jawa Timur. Kedua dilakukan dari Juli 2018 hingga Desember 2018. Setiap wawancara berlangsung 2-4 jam. Dalam konteks Indonesia, menurut Prasetyantoko,
UKM khususnya di tingkat mikro menghadapi lebih banyak tantangan karena karakteristiknya yang sangat tradisional dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah. Seperti yang kita lihat pada tabel 2, kebijakan pada tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar intervensi pemerintah untuk pemberdayaan UMKM terkait dengan bantuan keuangan. Selain itu, ada beberapa kebijakan yang menyebutkan faktor non-keuangan yang dapat berkontribusi pada masalah usaha mikro. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak permasalahan non-keuangan yang dihadapi oleh usaha mikro untuk meningkatkan daya saingnya. Guna Sekaran dan kawan-kawan mencatat bahwa kendala utama untuk daya saing UKM terkait erat dengan akses teknologi yang memadai. Perubahan arah kebijakan disebabkan oleh kegagalan pendekatan berbasis pasar untuk memenuhi kebutuhan UKM di Indonesia, khususnya di tingkat ekonomi mikro. Prasetyanto menambahkan pemerintah dapat mengatasi permasalahan UMKM berdasarkan ruang lingkup usahanya. Program Iptekda LIPI merupakan contoh yang mengakomodir pendekatan sosial enterprise untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Menurut G. Syamsuddin, tingkat keberhasilan Iptekda LIPI hanya 67,7% dari segi persentase ini. Jawa Timur memiliki tingkat keberhasilan tertinggi 85%, sedangkan Jawa Barat memiliki persentase kegagalan tertinggi. Indikator kegagalan atau keberhasilan ini mengacu pada penggunaan teknologi di usaha mikro dan atau pertumbuhan aset yang dimiliki oleh usaha mikro. Menurut Roger, sebuah inovasi adalah ide, praktik, atau proyek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya, dan memiliki 5 langkah yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Seperti yang kita lihat pada tabel 3, sebagian besar UMKM di Jawa Timur telah berhasil menyadari perlunya mengamankan permodalan usahanya. Dengan demikian, KIATS menawarkan solusi alternatif untuk sistem perbankan yang sebagian besar tidak dapat melayani pemilik UMKM karena kurangnya persyaratan untuk bantuan kredit dari lembaga tradisional tersebut. Menurut OECD, Iptekda berhasil membantu UKM yang tidak membiayai dan mengamankan berbagai kemampuan melalui mekanisme perbankan. Dengan kata lain, di luar kontribusi positifnya untuk mengintegrasikan misi bisnis dan sosial, penelitian ini menemukan manfaat lebih lanjut dari program di bawah pendekatan usaha sosial, khususnya di Jawa Timur. Tabel 3 ini juga mengungkapkan kondisi yang kontras dengan UKM di Jawa Barat. UKM dalam hal ini daerah tidak mengetahui kiat. Oleh karena itu, para pemilik ini masih menganggap Iptekda LIPI sebagai hibah dan menolak pendekatan perusahaan sosial. Wawancara mendalam dengan pemilik usaha mikro di kedua lokus menunjukkan perbedaan perspektif dari para peserta. Salah satu peserta di Jawa Barat menunjukkan penolakan terhadap pendekatan wirausaha sosial melalui kiat, dan peserta lainnya dari Jawa Timur menunjukkan penerimaan terhadap skema wirausaha sosial. Wawancara lapangan berikut menunjukkan bahwa tahap persuasi harus mempertimbangkan lembaga lain yang memberikan bantuan serupa kepada UKM. Dalam program ideologi, Iptekda LIPI tujuannya ambisius. Dengan skema ini, diharapkan UKM tidak lagi hanya bergantung pada bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya, melainkan dana cadangan yang mereka simpan di kiat.